Tapi di penutup ayat puasa 187 itu, penutup ayat puasa, Allah mengingatkan tentang i'tikaf. Jangan kamu pulang menemui istrimu ketika sedang i'tikaf di masjid. Artinya di penutup Ramadan Bapak Ibu i'tikaf. Itu kenapa i'tikaf diselipkan di penutup ayat puasa. Untuk memberi isyarat di penghujung Ramadan perbanyaklah berdiam di masjid. Makanya Bapak Ibu di akhir-akhir Ramadan itu perbanyak waktu di masjid. Bapak Ibu kalau salat zuhur agak lamakan zikirnya sebentar. Habis salat asar lamakan pula. Pokoknya perlama waktu durasi di masjid. Itu di akhir-akhir Ramadan itu kenapa i'tikaf diletakkan di penghujung ayat puasa. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan hadis dari Aisyah itu diceritakan Nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir di hari yang ke-21, Nabi tidak pulang lagi bersama istrinya dan menghidupkan malam-malamnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini berhubung masih suasana Ramadan ya. Pagi ini kita akan lihat dan memahami ya ketelitian redaksi yang ayat-ayat yang bicara tentang puasa. Kita akan bahas surat Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 186 dan 187. Ya, kita akan bahas seperti apa ya redaksinya, maknanya, pesannya ya di surat Al-Baqarah 186 dan 187. Ini ayat rangkaian ayat puasa ya Bapak Ibu, karena ayat puasa itu mulai 183. Ya 183, 184, 185, ya 186 sampai 187. Nah, kita bahas 186. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku, tentang aku, katakan aku dekat dengannya. Saya jawab doa yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka berjinak-jinak denganku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah 186. Jadi Bapak Ibu, ayat 186 nih, ini bicara tentang doa ya. Kata Allah, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat, saya jawab doa orang yang berdoa. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ya dalam bahasa Arab namanya jumlah muqtaridah. Ya, jumlah muqtaridah itu artinya kalimat yang menempel di tengah, yang tidak tersambung ke atas, tidak tersambung ke bawah. Itu namanya jumlah muqtaridah. Kenapa begitu? Ayat 185 itu bicara puasa. Siapa yang melihat bulan, dia puasa. Siapa yang melihat bulan, dia berbuka. Yang sakit, yang musafir boleh berbuka. Begitu seterusnya. Ayat 187 puasa. Dihalalkan di bulan Ramadan, di malamnya kalian makan, minum, bergaul suami istri sampai terbit fajar. Tapi di 186 doa. Kan tak terhubung tuh. Kan ini ayat puasa. Ini kan ayat puasa ini. Harus kan bicara puasa. Tapi menempel di tengah doa. Itu disebut jumlah muqtaridah namanya.
kalimat yang menempel tak terhubung ke atas dan ke bawah, tapi ada di tengah-tengah. Nah, dalam kaidah ilmu bahasa, kalau ada jumlah mu'taridah itu namanya menunjukkan makna penting, istimewa, sehingga dia diselipkan. Nyo sesuatu ya yang disalin di tengah ramai itu tanda yang disalin ko istimewa ke ibu. Nah gitu. Ibu kalau ada kawan berurusan, ko lah panu kota ko, pasaliannya nak, karena spesial. Kira-kira begitulah. Jadi kenapa diselipkan doa di tengah ayat puasa? Untuk menunjukkan spesialnya doa di kala kita sedang berpuasa. Sebenarnya doa itu kapan saja tanpa limit, tapi di bulan Ramadan menjadi spesial. Kenapa? Karena kata Allah, inni qarib, saya berada dekat dengan orang yang berpuasa, maka berdoalah. Jadi orang yang berpuasa itu kata Allah qarib, fa inni qarib, saya dekat dengannya, maka berdoalah. Ketika kondisi sedang dekat dengan Allah itu doa lebih cepat diijabah. Itu makanya begini Ibu, dalam berdoa itu kata Nabi ada dua keadaan manusia yang paling dekat dengan Allah. Pertama, wa huwa sajidun, ketika sujud, fa aksiru fihi doa, maka perbanyak doa di masa-masa bersujud. Maka lamakan sujud. Karena itu akrabu ma yakunul ab min rabbih, ketika itu sujud sedang sujud itu manusia paling dekat dengan Tuhan. Dua, indal ju', ketika perutnya lapar. Orang kalau perutnya kosong, dia jauh dari setan. Itu makanya anak-anak muda yang lain ingin menikah, biaya tidak ada, kemampuan tidak punya, keinginan menikah sudah. Maka kata Nabi, perbanyaklah puasa. Karena puasa itu akan membentengi dia dari setan. Orang kalau perutnya kosong, jauh dari setan. Itu makanya ibu selama Ramadan kok ibadahnya mantap. Ndak? Karena perut kosong kok ibadah tinggi dia ibu. Kalau perut kanyang, biasanya pengana laluk begitu tuh. Ya ndak? Itu makanya Bapak Ibu yang banyak makan biasanya banyak laluk tuh. Ya biasanya gitu tuh Pak. Asa banyak makan banyak laluk. Ya toh? Asa kurang makan kurang laluk. Memang begitu, itu hukum alamnya begitu. Asa namu makan salero laluk pakaruh itu. Saya lagi tidak. Makanya jarang-jarang orang yang badannya tipis itu bakaruh laluk jarangnya. Jarangnya Pak. Ya, nyen yang bakaruh kok enggak badan. Ya toh. Jadi ibu-ibu yang biasanya bakaruh laluk tu biasanya pasti makan banyak. Ya, yang makan seketik biasanya bakaruh laluk kan. Karena itu sebanding tu ibu. Makanya ketika perut kosong, biasanya manusia dekat dengan Allah. Maka perbanyak doa ketika perut kosong. Itu rahasianya kenapa di tengah puasa ada doa. Di tengah puasa, maksudnya ketika sedang imsak itu berdoa. Kayak sekarang nih Bapak Ibu, ketika perut kita sedang kosong, ini perbanyak berdoa. Karena itu rahasianya ditaruh doa di tengah-tengah puasa. Gitu. Nah, tapi ada hal yang menarik secara redaksional. Gini. Tadi kata Allah, apabila hambaku bertanya padamu tentang aku dekat. Jadi iza sa'alaka ibadi anni. Jawabannya fa inni qarib. Oke. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ini namanya jumlah syarat dan jawab syarat. Itu ya. Bertanya, apabila bertanya kepada engkau hambaku, aku dekat. Kaidahnya, ini biasanya kalau sa'alah yas'alu, itu bertanyanya ke person ketiga. Siapa yang bertanya? Hamba. Ke siapa bertanya? Ke Nabi Muhammad. Iza sa'alaka. K-nya ini ke Nabi Muhammad nih. Yang bertanya ibadi, hambaku. Jadi pelakunya, fa'ilnya hambaku. Ka itu tempat bertanya. Bila hambaku bertanya padamu, berarti hamba bertanya ke Nabi Muhammad.
Siapa yang ditanyakan? Aku. Anni. Allah. Biasanya kalau pola syartiyahnya begini, jawabannya pakai kul. Coba baca nanti Al-Isra 85. Baca Al-Isra 85. Surat 17 85. Ya. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Begitu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa yang bertanya? Mereka. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad. Apa yang ditanya? Tentang ruh. Kepada Tuhan. Tapi Allah menjawabnya, kul ar-ruh min amri rabbi, dan seterusnya. Pakai kul ya. Bila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan. Siapa yang disuruh menjawab? Yang tempat bertanya. Siapa tempat bertanya? Nabi Muhammad. Begitu kan? Bila bertanya hambaku kepadamu, harusnya seperti ini. Katakan kepadanya begini. Berarti yang menjawab siapa? Yang ditanya kan? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan kepada yang bertanya. Siapa yang mengatakan? Yang ditanya, Nabi Muhammad. Itu kaidahnya. Begitu juga nanti di surah Al-Baqarah 189. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kul hiya mawaqitul linnas. Katakan kepada yang bertanya, itu hilal itu waktu, penentu waktu. Pakai kul juga. Itu kaidahnya kalau sa'ala atau yas'alu. Bila mereka bertanya kepadamu tentang ini, katakan kepada yang bertanya. Harusnya begitu jawabannya. Ya. Tapi khusus tentang aku, ini Al-Baqarah 186 ini, harusnya bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Siapa yang menjawab aku dekat itu? Nabi Muhammad. Tapi di sini kulnya tidak ada. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapa yang menjawab? Allah langsung yang menjawab. Yang ditanya Nabi Muhammad. Harusnya Allah sampaikan ke Nabi Muhammad, jawab begini. Nabi Muhammad yang menjawab kepada yang bertanya. Tapi tidak. Bertanya hambaku kepadamu tentang aku dekat dengannya. Dari siapa jawaban? Langsung Allah yang menjawab tanpa menyampaikan jawaban ke Nabi Muhammad. Apa maknanya itu? Saking dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah, Allah tidak memerlukan perantara. Kalau kul, berarti Allah menggunakan pihak ketiga untuk menyampaikan katanya kepada yang bertanya. Tapi Allah tidak menggunakan pihak ketiga, Allah langsung yang menjawab kepada yang bertanya, walaupun pertanyaan lewat pihak ketiga. Salah ya? Saking dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah, Allah tidak menggunakan pihak ketiga untuk menjawab pertanyaannya, Allah langsung menjawab pertanyaan orang itu. Makanya kata Nabi, ya, orang yang berpuasa itu doanya, permintaannya bypass langsung. Itu kenapa 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftir, doa orang puasa sampai berbuka. Di rentang waktu dia imsak itu doanya paling diijabah, dia paling dekat dengan Allah. Saking dekatnya Allah langsung menjawab apa yang dia minta tanpa perantara. Itu makanya kullu amali bani Adam lahu illa saum, semua amal anak Adam dicatat kecuali puasa. Allah langsung. Nah, itu hebatnya Ibu. Itu kenapa tidak ada kul. Nah, lalu kalau perhatikan ini ayat, ya. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Perhatikan, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya jawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Saya jawab ujibu da'watad da'i iza da'ani. Iza da'ani.
Nah, ini namanya jumlah syarat juga. Syarat dan jawab syarat. Tapi menariknya, kaidah dalam jumlah syarat, syarat mendahului jawab syarat. Seperti ini. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, begini jawabannya. Iza ini namanya syartiyah. Kalimat setelahnya jumlah syartiyah. Setelahnya jawab syarat. Itu kaidah. Tapi coba perhatikan ini. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya jawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Harusnya nih, iza da'ani ujibu da'watahu. Itu syartiyahnya begitu tuh. Harusnya, nah, kalau kita bicara kaidah normal ya, syaratnya dulu. Iza da'ani ujibu ya dakwatahu. Nah, harusnya begitu tuh. Bila dia berdoa, saya jawab. Begitu kan kaidahnya? Tapi tidak saya jawab bila dia berdoa. Jawab syarat mendahului fi'il syaratnya. Harusnya jawab syarat setelah syarat. Bila engkau duduk, saya duduk. Begitu kan? Berarti bila engkau duduk itu syarat. Saya duduk, jawab syarat. Itu kaidah bahasa begitu. Bila engkau duduk, saya duduk. Ini tidak. Saya duduk bila engkau duduk. Itu tidak normal kaidahnya itu. Tidak mengikuti kaidah itu. Kenapa Allah dahulukan jawab syarat daripada syaratnya? Ini menunjukkan doa orang yang berpuasa mendahului jawabannya, mendahului doanya. Ya. Jawaban doa untuk orang yang berpuasa mendahului doanya. Sebelum dia berdoa kepada Allah, jawabannya sudah Allah siapkan. Insyaallah ya. Kita biasanya kan minta dulu, baru sesuai permintaan dijawab. Orang yang berpuasa tidak. Jawabannya sudah Allah siapkan sebelum dia berdoa. Itu kenapa jawab syarat mendahului fi'il syarat. Itu istimewanya berdoa di saat puasa ke Ibu. Belum lagi Bapak Ibu berdoa, Allah sudah siapkan jawabannya. Karena Allah tahu yang akan kita minta. Kalau di luar puasa, berdoa dulu, baru dijawab. Makanya katalah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, saya jawab. Untuk orang puasa, saya jawab duluan sebelum dia berdoa. Makanya rugilah ibu-ibu yang tak berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya, sejale-jalenya, serinci-rincinya. Apapun doa ibu pinta. Ya, yang lu dapat menantu, minta menantu. Selama Ramadan kau minta. Ya, jalehan menantu tu bantunya. Ya kan? Ya, harus rinci Pak. Ya kan? Gagah. Ya kan, hidung mancung. Ya kan? Kayu, saleh. Ya kan? Kalau ada contohnya, tunjuk contohnya model beliau kuah gitu ya. Kasih contoh langsung. Jaleh Pak. Tak ruginya kita minta begitu tuh. Karena jawaban doa mendahului doa itu sendiri. Itu kenapa didahulukan jawab syarat daripada fi'il syarat. Itu hebatnya bahasa Al-Quran Ibu. Nah, coba perhatikan. Ujibu da'watad da'i. Saya jawab doa orang yang berdoa. Begini. Orang yang berdoa itu bahasanya ad-da'i. Ini Bapak Ibu, secara morfologi ini tidak betul ini. Salah itu. Yang betulnya pakai ya. Ad-da'i. Harus ada ya. Seperti qadi, kalau pakai alif lam dia al-qadi. Itu kaidah bahasa. Karena dia 3 huruf daripada da'awa.
Kalau isim fa'il da'in, kalau pakai alif lam da'i, ad-da'i, al-qadi. Itu kaidah bahasa begitu. Kenapa dibuang ya? Sehingga kurang satu huruf untuk memberi isyarat yang berdoa itu, walaupun doanya tidak sempurna, Allah tetap jawab. Sebagaimana tidak sempurnanya kata ad-da'i. Bisa jadi doa itu tidak sempurna, ibu. Tidak jalih hanya minta lah. Allah jawab. Kalau dia berpuasa. Ya. Ya kan ada doa tu yang tidak jalih, ibu. Allah sana. Tapi Allah jawab walaupun tidak jalih bacanya, tidak apa-apa, dijawab. Gitu. Karena Allah tahu apa yang mau dimintanya walaupun bahasanya tidak jelas. Kan ada orang meminta sesuatu bahasanya tidak jelas, ngawur bahasanya. Tapi Allah tidak akan melambatkan doa dia itu, jawabannya. Tetap didahulukan jawabannya daripada permintaannya. Kenapa? Allah mengatakan ad-da'i tanpa ya. Doa yang tidak utuh pun dijawab Allah, apalagi doa yang utuh dan sempurna. Salah apa ibu? Nah, lalu iza da'ani, perhatikan iza da'ani. Da'ani. Di sini harus ada ya, mutakalim. Apabila dia berdoa kepadaku, akunya ada di situ tuh, ada ya. Tapi di situ ada enggak iyanya? Enggak ada kan? Hilang akunya kan? Akunya hanya ada pada terjemahan Bapak Ibu, enggak ada pada tulisan. Enggak ada. Harus ada ya di situ tuh. Da'ani. Tapi ya-nya dipotong oleh Allah, sayanya dihilangkan Allah. Yang ada da'ani saja, tanpa aku. Kenapa dibuang akunya? Allah ingin kasih tahu kepada kita, doa itu tidak ada pentingnya bagi Allah. Kalian berdoa bukan untuk saya. Mau berdoa kalian mau tidak ada urusan dengan saya tetap Tuhan. Kekayaan saya tidak akan berkurang kalian minta kalau saya beri, tidak akan berlebih juga kalau kalian tidak berdoa kepada saya. Doa kita tidak akan mempengaruhi akunya Tuhan. Ibu bapak meminta tiap hari tak berhenti lo diagi Tuhan sadonya, aku Tuhan tak akan terpengaruh. Maksudnya tak akan berkurang. Ibu kalau minta orang banyak ke ibu berkurang punya ibu. Itu. Makanya akunya dipotong, didelete. Karena doa kita tu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tak ada urusan doa kita Tuhan tetap jadi Tuhan. Tuhan tetap kaya. Kalaupun kita tak minta Tuhan kaya juga. Walaupun Tuhan kasih semua, Tuhan tetap kaya juga, tak akan miskin juga. Ya itu kenapa da'aninya dibuang ya. Gitu. Nah, tapi syaratnya kata Allah, kalau engkau hendak berdoa kepadaku, berjinak-jinaklah denganku. Berjinak-jinak tu ibu bapak kerjakan perintah Allah dulu. Ya. Ibu kalau ada kucing kau kalau minta makan dia gisu-gisu kaki awak ya. Yang jilik-jilik kaki ibu nak. Ibu tahu, kami minta makan lah nya kata. Tahu tak? Tuhan juga begitu. Ibu kalau ingin doanya cepat diijabah, katalah berjinak-jinak. Berjinak-jinak tu mendekat kepada Tuhan. Maka puasa salah satu bentuk kita berjinak-jinak dengan Tuhan. Memang tu syaratnya ada ibadah tu, makanya kata Nabi quddimat al-ibadah alal isti'anah aqrabu ilal ijabah. Mendahulukan ibadah untuk mendekatkan diri ke Tuhan itu lebih cepat untuk dijawab. Sama gini ibu-ibu, bapak ibu lu ketika ketik-ketik lu minta piti kan nenek, tu tak langsung minta piti dari jauh tu. Badake nenek lu tu bergosok-gosok nenek lu, boru urui badannya lu, papacik-pacik tangannya dah kecek nenek, anglah kan minta piti den lo kok banyak. Dah betul nenek lu pak ya? Dah langsung nek minta piti, tak betul tu. Pacik-pacik lu, ala jinaknya, ya kan, la dapiknya dah wak. Tu bah elok salah piti tu. Gitu. Makanya ibu kalau kau minta belanja ke suami, jangan langsung minta belanja pacik-pacik apa dulu, pacik-pacik, urui-urui. Lalu nak apa tu elok salah isi sakulit tu. Habis ada godoan dah. Itu caranya supaya dapat yang dipinta, wal yastajibuli bajinak-jinak namanya. Begitulah. Itu kaidah meminta begitu tu. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa
berdoa selama dalam masa lapar itu. Itu puncak qarib, puncak dekatnya hamba dengan Tuhan di saat perutnya kosong. Terutama Bapak Ibu menjelang berbuka itu puncak doa diijabah. Kena jam 5, setengah 6 sampai berbuka itu di puncak lapar. Di puncak haus tu. Dan itu puncak doa diijabah. Tapi setan tu hafal, makanya orang nyelo keluar sore itu sadonya. Itu orang yang keluar sore itu dapat di setan sado tu. Iya. Supaya dia tidak berdoa di waktu yang paling diijabah doa. Setan tahu itu. Maka ditariknya keluar tu semua orang tu. Cobalah berperhatikan jam 5, setengah 6 sampai jam 6 tu di mana-mana macet kan? Padahal tu waktu berdoa sebenarnya tu. Itu waktu terbaik berdoa kerana di puncak lapar, di puncak haus berdoa. Itu. Baik, 187. Mulai lagi puasa ni bicaranya ni. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam Ramadan bergaul dengan istrimu. Coba perhatikan bahasa ini hukumnya ya. Dihalalkan di malam Ramadan ya bergaul dengan istrimu. Ini bahasanya uhilla. Ya, uhilla ya. Uhilla. Jadi Allah menghalalkan ini bergaul, itu bahasanya uhilla. Uhilla. Uhilla ini dalam bahasa Arab namanya kata kerja majhul. Majhul itu artinya pelaku tidak hadir. Kalau pelakunya tahu, kita hadir, namanya maklum. Misal, coba lihat nanti Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Di situ ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Tuh Al-Baqarah 275. Di situ Allah menghalalkan jual beli. Ini namanya maklum. Ahallatu maklum. Pelakunya jelas. Siapa pelakunya? Allah. Siapa yang menghalalkan? Allah. Kalau bergaul suami istri, Allah tidak mengatakan ahallallah. Bukan. Uhilla. Uhilla. Bisa tidak Allah mengatakan ahallallah ar-rafas? Boleh. Tapi Allah tidak mengatakan ahallallah seperti jual beli ahallallah. Kenapa? Kenapa jual beli itu maklum? Karena dalam transaksi jual beli, satu, Allah hadir jadi saksi. Allah hadir di sana. Itu makanya transaksi jual beli tidak boleh di tempat tertutup, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Harus di tempat terbuka karena Allah hadir di sana, orang hadir di sana. Itu maka jual beli ada saksi 2 orang. Maklum namanya. Tapi kalau berhubungan suami istri di malam Ramadan, itu majhul. Apa maknanya? Allah tidak berkenan hadir di sana. Allah tetap ada, tetap mengetahui, tapi Allah tidak hadir dalam aktivitas ini. Allah tahu, tapi Allah tidak hadir. Itu kenapa Bapak Ibu bergaul suami istri di bulan Ramadan, di malam Ramadan itu disebut ar-rafas. Ar-rafas itu buruk. Rafas itu artinya buruk. Allah tidak mau hadir di perbuatan yang tidak baik. Itu halal. Halal. Cuman ar-rafas. Itu kenapa di malam Ramadan halal, tapi bergaul suami istri di malam Ramadan tidak dipuji. Halal, tidak dipuji. Karena Allah menyebutnya rafas. Dan Allah tidak berkenan hadir. Padahal kita selama Ramadan ingin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ketika kita melakukan hubungan suami istri, Allah sudah menjauh dari kita. Itu makanya
sebisa mungkin di bulan Ramadan tu, walaupun malam, jauh-jauh lah apa-apa dari ibu-ibu. Jauh-jauh. Jauh-jauh lah. Iya. Itu halal, cuman Allah tidak berkenan saja. Kalau kita ingin mendekat, Allah sudah tak mendekat lagi. Majhul namanya. Yang Allah tu tahu, cuman Allah tidak mau di sana. Tak mau dekat dengan kita. Kenapa? Majhul. Rafas. Itu makanya saya tu sering katakan tu, kalau kamu nikah tu jangan menjalang puasa menikah. Lang puasa menikah pengantin baru, namun pengantin baru lah budak pek mainan, budak kalape dia lah tu. Oh, nak dapat budak pek mainan tak kalape-lape main dulu Pak. Sayalah kamu. Ya kan? Tahu apa-apa pernah lo tu main tak? Kalau kamu nikah nanti habis Ramadan, karena di malam-malam tu ndak haram, cuman majhul. Padahal kita ingin mendekat kepada Allah. Itu kenapa kata Aisyah, Nabi bila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarah, Nabi itu mengunci ikat pinggangnya. Mengunci ikat pinggang tu maksudnya nyogembok resleting Sarawak tu. Ya bahasanya tak tidur dengan istri itu bahasanya. Tapi kata Aisyah menggembok ikat pinggang. Ya, syadda mi'zarah tu menggembok ikat pinggang. Ya, makanya apa-apa balilah gembok pasal kau. Tu campaan kuncinya, gitu. Memang begitu. Allah tidak mengharamkan, tapi majhul. Uhilla. Ya, Allah jauh ketika aktivitas itu berlangsung. Itu makanya dimajhulkan ya. Makanya benarlah apa-apa ibu-ibu apa-apa yang lah pensiun selama Ramadan ko pisah kamar salah. Kamar lah, ya. Yang muda-muda diturunkan saja intensitasnya. Kalau biasa seminggu, ya 2 kali, sekarang sekali seminggu atau sekali 2 minggu, begitu. Memang begitulah harusnya ibu. Itu rahasianya kenapa uhillah, ya. Uhillah. Tapi apa-apa yang lah 65 kata kau laman dah ada le kau. Sabulan tu laman tu. Ya tu. Yang semua muambo kau kau ndak aman dah kau. Ya tu. Ndak aman dah kau. Kalaupun iya, jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Itu kenapa begini? Mohon maaf Ibu ya, bergaul suami istri disebut dengan rafas. Rafas ya. Apa tujuan zakat fitrah? Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim minal lawi war rafas. Zakat fitrah itu tujuannya menambal puasa orang yang berpuasa karena kurang disebabkan rafas. Berarti zakat fitrah itu penumbuk, berarti puasa ibu bolong-bolong tu kurang pahala itu karena rafas. Itu artinya halal bergaul di malam hari dengan suami istri. Tapi ibu bapak makin sering bergaul di malam hari, makin banyak puasanya rusak pahalanya di siang hari. Itu kenapa tidak dipuji tadi. Ini tidak berdosa loh. Cuman pahala puasa siang rusak dia. Karena rafas. Maka ditumbuklah ya zakat fitrah. Nah, itu kenapa bahasanya majhul tadi ya. Majhul itu artinya tidak diketahui siapa pelakunya. Yang menghalalkan siapa? Allah. Tapi Allah tidak menyebutkan namanya. Dihalalkan terserahlah, pokoknya halal. Kalau jual beli ahallallahul bai'a. Gitu. Nah, lalu kata Allah, lailatas siyam. Lailata asyam. Jadi begini Pak Ibu. Malam itu bahasa Arabnya ada al-lail, ada lailan, ada lailata. Semuanya malam ya. Kalau al-lail sejak salat Isya sampai fajar. Itu makanya salat malam dimulai dengan al-lail, disebut dengan al-lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Kenapa al-laila? Salat malam dimulai setelah Isya sampai fajar tu al-lail namanya. Kalau lailan
di penghujung malam. Di separuh malam tu namanya lailan tu, maka Nabi Isra Mi'raj asra bi 'abdihi lailan. Karena lailan tu di penghujung malam, separuh malam terakhir. Kalau lailata sejak maghrib. Jadi lailata tu maghrib. Jadi halal bergaul suami istri sejak maghrib. Karena dulu puasa di awal-awal syariat, makan sudah boleh maghrib, bergaul suami istri baru bolehnya tengah malam. Tapi banyak sahabat yang mencuri-curi star, berkhianat. Makanya di ayat itu, bacalah di 187 itu, Allah tahu kamu pernah berkhianat. Allah tahu kamu pernah berkhianat. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian ini pernah berkhianat. Banyak yang berkhianat, kata Allah. Kenapa? Sebelum ayat ini turun, puasa, makan minum boleh batasnya maghrib, itu makan minum maghrib, bergaul suami istri tengah malam baru boleh. Tapi banyak sahabat yang melakukannya sebelum tengah malam, dan itu khianat, maka direvisi oleh Allah, puasa sejak maghrib sudah boleh. Itu makanya lailata. Jadi kalau ada apa-apa berbuku ibu langsung tak apa-apa. Lepas bukunya maduk ibu langsung, tak boleh, tak apa-apa. Ya karena lailata, mana tahu apa kok di das 2 dah seminggu, ya kan pulang sore, ya kan pokoknya ndak ada lama nampak pembukuan ke lain ya. Ya bisa jadi cedu Pak, ada apa-apa kok dah seminggu di das 2. Dah sobok ibu lah. Kini pulang sore. Itu 5 minit itu lama rasa tu Pak. Tu tak pembukuannya cari loh, ibu yang cari loh. Tak apa-apa, karena sudah halal sejak lailata. Ya, dunia selawe ke ibu banyak kejadian terjadi dunia kau mah. Itu kok ada yang model tu, boleh. Kau ada yang bertanya, Ustaz boleh tak berbuku di rumah saya langsung tak pembukuan jadi. Lailata. Hukum kan begitu ibu. Orang banyak di dunia kau perangai orang macam-macam kau ibu. Nah, karena puasa wajib kan tak bisa dibatalkan. Kecuali ibu puasa sunat. Ibu puasa sunat hari Senin. Apa pulang jam 4 sore, pulang dinas luar, berbuku langsung hari jam 4 sore itu. Ada persoalan berdosa ibu. Apa lah seminggu dah sobok ibu. Ibu puasa sampai maghrib. Kecik ibu, baiklah kalau apa duduk-duduk lah, udah amul lah tu ibu. Tak ada cerita lah. Kalau puasa sunat, kalau puasa wajib kan tak bisa dibatalkan. Maka dia berbuka langsung dengan istrinya, tak apa-apa, karena lailata. Begitu tu. Nah, ya karena hukum kan begitu ibu. Hukum tu kan ya tak bisa disembunyikan, karena hukum ya memang harus disebutkan, ya, tak bisa ditutup-tutupi. Nah, lalu kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Ingat ya. Istri, jadi didahulukan istri. Bukan suami dulu, istri dulu. Menunjukkan ahamiyah namanya, bahwa istri itu jauh lebih penting bagi suami ketimbang suami bagi istri. Itu kaidahnya ibu ya. Kenapa didahulukan istri daripada suami? Bagi manusia, istri lebih penting bagi suami daripada suami bagi istrinya. Ibu kalau tak pulang kami gak sebulan, gak 2 minggu, mungkin ibu sujud syukur bagi itu. Ya ada apa-apa aku bu, dan tak pulang loh seminggu, ya ada dinas luar. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu tak bisa, ibu jauh dari kami 2 hari saja, hidup kami kacau balau. Ya begitu tu ibu. Ibu seminggu 2 minggu kami tak pulang-pulang, ibu justru makin sehat ibu. Kalau kami 2 hari 3 hari tak bersobok, ibu damam kami langsung. Tapi kalau ibu tahu, cuba ibu ada tu, tinggal lapak tu, damamnya langsung tu. Karena tingkat kebutuhan kami ke ibu lebih besar ketimbang kebutuhan ibu ke kami. Kenapa rahasianya? Hunna libasul lakum didahulukan daripada antum libasul lahunna. Mendahulukan letak sesuatu menunjukkan makna ahamiyah, afdaliyah namanya. Jangan ibu anggap sepele ini urusan. Kami tidak bisa jauh dari ibu lah.
Tidak bisa. Makanya apa-apa kalau mati orang rumah, sia yang mati orang rumahnya duluan, mati isinya duluan, cari bantu apa tuh? Yo banaku suik balumui bantunya. Cari-carilah saya. Tapi kalau ibu mati suami ibu, yo semakin giyah bantunya Pak. Bakile licin glowing. Dulu ketika punya suami gare BTB ya kan, gerudau pudau ya. Mati suaminya licin ibu kok. Tahu? Ya. Bakile glowing langsung. Kalau apa mati istri cuma cari ibu. Siapa yang mati istrinya duluan, hidup itu mana ibu cari ibu. Ibu cari. Khusus. Tahu? Aduh makanya ibu-ibu, jangan ibu tinggal kami lama-lama. Kalau kami meninggal ibu lama-lama dah Allah. Kalau terpaksa. Tapi kalau ibu tidak bisa, karena kebutuhan kami ke ibu lebih dominan tu, makanya honna didahulukan dari antum. Ibu, ini penempatan Al-Quran kata-kata itu tidak serampangan tu ibu. Karena ada pesan di sana itu. Ada makna yang harus kita pahami, yang harus kita pakai dalam kehidupan kita itu. Saya jadi heran kalau ada orang apa namanya itu long distance marriage ya, LDM tuh. Saya jadi heran tuh. Ada orang bisa betah Pak berpuluh-puluh tahun jarak jauh menikah. Rumah tangga jarak jauh Pak. Bosobok sekali seminggu, sekali 2 minggunya. Tak paham bola. Tak paham bola Pak. Kok bisa? Padahal Allah tidak membolehkan itu. Itu kenapa coba ibu bapak perhatikan. Istri sebagai pakaian kata Allah libas. Libas itu pakaian dalam ibu. Kalau pakaian luar siap namanya. Coba baca surah Al-Mudassir ayat yang keberapa? 4. Wasiyabaka fatahhir. Begitu kan? Hai Muhammad, berdakwahlah. Kalau engkau berdakwah, tolong bersihkan pakaianmu. Di situ siap. Siap. Ya, bukan libas. Siap. Siap ini pakaian luar. Nih, ini siap namanya nih ya. Ini siap namanya nih. Tapi yang dalam namanya libas. Nabi Muhammad disuruh memperbaiki siap untuk berdakwah. Karena awak kalau tampil di muka orang banyak, pakaian luar perhatian, tak pakaian dalam loh, pakaian luar. Pakaian dalam cabik lah, tak ada kenampak orang lah. Enggak. Ambo anak baju ambo kok cabik-cabik menyerapi tak nampak di muka lah. Tak masalah. Tapi kalau ikut nampak. Tu makanya kalau kita tampil di depan orang siap perhatikan, siap bakal pakaian luar. Sebab orang menilai kita dari pakaian dulu, baru bicara. Ambo pakai jas, pakai batik, agak pakai cek jamaah, gagah Ustaz. Dah betul ceknya? Gagah, mantap Ustaz, gagah. Alah mengecek lah setengah jam, bantu saya gagah, tak barisi gitu lah dia. Bila orang tahu isinya, pakaian dulu, pakaian dulu. Makanya sebelum bicara kata Allah ke Nabi Muhammad, wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian luarmu. Tapi istri bukan siap libas. Istri itu pakaian dalam. Ambo jas ambo ku ibu bisa ambo buka kini ku. Bisa ambo buka jas ambo tinggal ambo campak misalnya ku. Kalau pakaian dalam ambo tak bisa buka lah ibu. Pakaian dalam ambo ku menempel jambo taruh ikan kabari mah. Itu yang saya katakan saya heran ada orang bisa menikah jarak jauh, rumah tangga jarak jauh. Padahal istri itu pakaian dalam yang tak boleh lepas dari tubuh suaminya. Dalam tanda kutip begitu bahasanya. Ya. Itu rahasianya kenapa istri itu libas bukan siap. Ibu tak boleh jauh-jauh dari kami. Kama kapai ikut kami. Ya. Aku sampai pensiun jarak jauh Pak, kan heran buat. Habis ko lah pensiun tanago na ado lay, lakari pui dicari orang rumah dak menarik lay. Awak lah di rumah saya berdua lay ke mangalai tu. Kan tak rugi nama itu. Rugi tu Pak. Ambo tu makanya Pak rasa orang rumah ambo dak kerajo loh Pak. Orang rumah ambo dak kerajo Pak. Saja awal menikah, boleh kalau lah hamil ada kerajo lay. Sehingga ambo bebas membawakan kamari. Ambo pergi kuliah ambo bawa, pergi ke Jakarta ambo bawa, pergi ke mahkamah ambo bawa. Bawa ke itu, nya pakaian dalam ambo.
Dah bisa tinggal lah, masuk angin apa kau. Dah ada ibu. Apalagi ustaz-ustaz ibu pai ceramah ke luar kota segala macam. Ya enggak? Kadang seminggu dah pulang ustaz kau ceramah loh. Jamaahnya panjang-panjang calik kenya ibu. Jamaah aku glowing-glowing ibu. Tatapan jamaah aku sasak dengan ustaz kau. Orang rumah tinggal, ada beda kau tahu. Nah. Jadi Allah punya rahasia kenapa isi disebut libas. Karena ibu pakaian dalam tak boleh jauh-jauh. Jadi ini bukan serampangan pemilihan kata Al-Quran itu ibu. Karena ada pesan kepada kita bersama. Makanya ibu, kalau menikahkan anak ibu dengan laki-laki, misalnya dengan laki-laki suaminya, kalau suaminya bawa pergi, berhenti bekerja, berhenti. Karena dia libas bagi suaminya. Dia pakaian dalam yang harus menempel dengan suaminya terus kemanapun. Ya. Saya punya kenalan ibu dokter spesialis. Istrinya itu ya tidak bekerja, padahal kedokteran juga. Tapi memang kemanapun suaminya pergi, kemana ke luar negeri ikut. Nah, begitulah harusnya istri ini, libas, sampai mati libas. Tak ada hentinya loh. Jangan ibu kira libas kau mudo saya. Lagai kau tu pula dapat dia saya pak tu lalu surang tidak amu lah tu. Ya libas tu sampai mati kau. Ya kan ada sebagian ibu-ibu kalau lah anak lah banyak bercucu tu tak boleh tu. Nampak kau tak nyo pun leh, tak nyon leh. Ya kan? Makan lalu ya dah. Ibu kalau paisa kan kamarinya, ya dah. Seminggu kamari. Tu telefon siapa? Apa khabar Pak? Aman. Ya dah. Pun yang aman lah mati ya Pak tu surang dia aman lah. Tapi dia nyomaleh ibu aman ya dah. Tak bisa ibu kalau pai mencari cucu bawa Pak tu libas. Nah, libasul lakum ya. Nah, di samping fungsi pakaian tu banyak ibu ya. Pakaian tu fungsinya salah satunya menutupi keburukan kita. Saya ini ibu nampak senang melihat saya karena ini kain menutupi saya. Kalau saya buka baju saya, lari saya ibu gini. Iyalah, berarti kan tak indah tu, buruk sebenarnya ambo tu. Maka ibu lari kan dia buruk tu. Enggak? Tapi pakaian menjadikan indah. Begitulah seorang istri. Istri itu menjadikan suaminya yang tidak sempurna menjadi sempurna. Itu tugas istri. Ambo kok tak sempurna oleh ibu. Sebagai laki-laki manusia ambo tak sempurna oleh ibu. Tapi istri saya menutupi buruk saya sehingga di depan orang banyak saya tampak hebat. Saya di depan orang ini tampak hebat karena istri saya menutupinya. Kalau nyobongka cik-cik ibu, selesai ibu. Selesai ibu. Untunglah istri ambo lain tak punya lah. Tak nyebuka lah. Tu makanya ambo pai ceramah-ceramah istri ambo ko pai cuma jarang duduk pengajiannya. Ni anak di luar. Ya beko ya. Ambo menceritakan modeko ke cik ibu ke istri ambo. Lai cik tu ustaz di rumah tu. Ke cik istri ambo otanya sel. Habis ambo dinya. Kan bisa jadi ada ibu macam tu. Otak saya tak tu. Untung lah istri ambo ko lai menjadi libas. Nyututui rapek, tahu. Tu makanya kadang ada ibu-ibu ko yang tak jadi libas. Asa ada masalah rumah tangga ada kita kurang. Tak boleh tu. Apalagi ibu ya kan dikini ko di media sosial. Asa baca kak jawab seketik update status. Itu ibu magi tahu keburukan suami ndak libas ibu nama itu. Ya kan. Ambo jamaah ibu kan banyak ada yang berkawan yang di media sosial. Kadang-kadang status ibu-ibu tu macam-macam. Tak kusangka. Ya tu. Ibu tutup. Itu libas namanya itu. Di samping libas itu menghadirkan ketenangan. Ibu kalau pakai pakaian tak tenang waktunya. Kalau tak pakai tak gelisah waktunya. Jangan tak pakai pakaian tipis gelisah wak. Ibu makok nyaman tu, dia ada pakaian tu nyaman wak taraso. Dia pakaian tu. Jadi kami ini dengan ibu seperti pakaian ketika kami dekat ibu nyaman kami, tenang kami. Itu namanya libas.
Janda ke ibu gata-gata kaminya kan, saangok kami dia itu. Itu ndak libas sama itu. Libas tu nyaman, tenang. Tu mak ibu. Kalau kami pulang, apa sobok ju ibu, tenang. Banyak masalah hilang masalah. Kalau ibu pandai menenangkan. Yang terjadi kini tak betul lo. Apa-apa kau ndak ada masalah di luar lo. Tu pulangnya banyak masalah jadi di rumah. Sehingga apa-apa kau nyamale pulang bagai. Apa-apa lama duduk di lapau tu ibu, dekat ibu ndak tenangnya di ibu dekat ibu tu. Yalah. Maku apa-apa kau banyak pemancing kelawi bagai. Ya, apa pemancing pe iko dek kerana nyo ndak tanang dak ke ibu tu. Kalau tanang lah nyo dak ke ibu tu ndak ka keluar rumahnya loh. Saya ibu kamu. Jadi kalau suami ibu acuk keluar malam, jadi suami ibu salahan ibu yang tak menjadi sumber ketenangan di rumah. Ibu tak menjadi libas. Kami pulang, ibu manyo, itu ya takut kami pulang manyo tu. Coba pulang kami dia itu tanya lah, "Ka mandi ya Pak? Ka makan, ka minum, ka bogo apa? Ka picit-picit dulu, apa?" Kalau situ pertanyaan ibu, kami dak keluar rumah lah tu. Enggak? Karena pertanyaan itu pertanyaan pengabdian, bukan pertanyaan pemalaan. Kan pemalaan nama itu. Banyak. Itu palak nama itu. Awak dipalak kau kan dah lama perasaan lo Pak. Takut kau palak kau. Jadi memang ibu tu kalau kami pulang sakinah, tenang. Kalau ibu libas, itulah. Itu makanya Khadijah mati Nabi itu sedihnya masalah. Kerana Khadijah tu yang paling mampu menenangkan Nabi. Dalam kondisi sesulit apapun ketemu Khadijah tenang. Pandai Khadijah menenang. Kena libas. Kami ku ibu, kalau ibu tak mampulah menenangkan kami, hidup kami kok kacau balau. Makanya gini ibu. Apa-apa kau ni walaupun ibu lah lebih senior dari ambo kah. Apa-apa kau kalau ibu kebutuhan biologis itu ibu urus dengan baik. Apa kau tanang satanang-tanang. Cobalah ibu tak percaya. Asal ibu urus itu saja dengan baik itu. Apa kau yobana lunak selalu tanang satanang-tanang. Apa kau makuknya tak terkendali. Kerana ibu tak mengurus itu dengan baik. Ya ibu, jangan ibu anggap sepele itu. Ya tapi nama demo-deko kau nak ada. Yang mau diampuh kau, tu je perlu diurus tu. Jadi itu Bapak Ibu masalah. Kini anak-anak kini kau nak nyosangko tu perkara remeh-temeh tu ibu. Enggak ibu, enggak. Rahasianya ibu kenapa tahu? Kenapa Allah suruh ibu di rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai para perempuan kalian tinggal di rumah. Kenapa Allah perintahkan perempuan di rumah? Karena kami ini pulangnya tanpa SOP kadang-kadang ibu. Kami pulang itu tidak ada aturan. Ketika kami pulang mencari ibu, ibu tidak di rumah, dinas luar sekian hari, apa masalah nanti itu? Pasti bermasalah. Kami tidak pernah bisa bersabar ibu untuk urusan jo ibu, kami tidak bisa bersabar. Itu maka Nabi kasih isyarat, walaupun sedang memasak di dapur, matikan kompormu, kata Nabi. Ibu sedang masak, balantuang pintu, matiin kompor. Kan bunyi pintu kan ibu tahu tu apa bunyi pintu tu mah. Kalau pintu kok kalau bunyinya tertentu bunyi pintu tu matiin kompor. Tidak ada ibu, beko tidak ada. Beko pacar santan, tidak pacar santan. Mau betul ibu aturannya. Itu ya. Beruntung lah ibu-ibu yang lah ada dua suami dia laman lah tu ya. Tapi yang punya suami kena libas tadi ya. Tolong sampaikan ke anak-anak ibu yang muda-muda yang akan menikah. Jangan anggap sepele. Karena libas, bahasa Allah tu libas, pakaian dalam yang tak boleh terpisah dari badan. Kalau terpisah dari badan masuk angin. Gitu. Lalu ini ada satu kaidah ya. Dulu dilarang bergaul suami istri
ya, sampai tengah malam, kata Allah sekarang pergaulilah mereka. Berarti sudah boleh sejak maghrib, itu artinya direvisi itu, revisi. Lalu kata Allah, makanlah dan minumlah sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam fajar, maksudnya fajar. Jadi makan minum batasnya fajar. Tapi ada hal yang menarik. Wa atimus siyam ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini kuncinya nih. Jangan kamu mendatangi istrimu sedang i'tikaf di masjid. Nih. Nah, kita akan bicara puasa Bapak Ibu ya. Bicara puasa nih. Tapi di penutup ayat puasa 187 itu, penutup ayat puasa, Allah mengingatkan tentang i'tikaf. Jangan kamu pulang menemui istrimu ketika sedang i'tikaf di masjid. Artinya di penutup Ramadan Bapak Ibu i'tikaf. Itu kenapa i'tikaf diselipkan di penutup ayat puasa. Untuk memberi isyarat di penghujung Ramadan perbanyaklah berdiam di masjid. Makanya Bapak Ibu di akhir-akhir Ramadan itu perbanyak waktu di masjid. Bapak Ibu kalau salat zuhur agak lamakan zikirnya sebentar. Habis salat asar lamakan pula. Pokoknya perlama waktu durasi di masjid. Itu di akhir-akhir Ramadan itu kenapa i'tikaf diletakkan di penghujung ayat puasa. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan hadis dari Aisyah itu diceritakan Nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir di hari yang ke-21, Nabi tidak pulang lagi bersama istrinya dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi Bapak Ibu yang lah pensiun, ya, malam hari yang ke-21 itu kalau bisa tidak usah pulang ke rumah leh. Iya. Makan di masjid, minum di masjid, kamu buku situ. Kecuali pulang ganti baju saya. Sampai malam takbir. Itu sebaik-baik amal di penutup Ramadan. Sebaik-baik amal di penutup Ramadan itu i'tikaf di masjid dan itu sampai malam takbir. Dari hari yang ke-21. Nah, di awak i'tikaf yang modeko jarang yang terjadi, ya jarang bisa dilakukan. Paling awak i'tikafnya malamnya. Itu siang lah pada balik dah. Karena ada yang dinas dan bekerja. Makanya saya katakan yang pensiun tadi. Yang lah pensiun itu sunnah Nabi begitu. Sejak hari yang ke-21 sampai akhir malam takbir, Nabi di masjid tidak pulang ketemu istrinya. Karena kata Allah, jangan kamu pulang ketika i'tikaf di masjid. Jadi subuh misalnya ini hari 21 nih, subuh tadi ibu langsung berniat sengaja aku i'tikaf karena Allah. Jangan pulang sampai malam takbir. Itu i'tikaf yang paling baik. Dan kata Allah dan kata Nabi, orang pertama yang akan diamankan di padang mahsyar. Allah naungi dia di naungan aras. Ketika tidak ada tempat bernaung di sana. Kecuali satu-satunya itu tempat bernaung siapa? Rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang yang berlama-lama, yang hatinya terpaut di masjid-masjid. I'tikaf maksudnya itu. Ini i'tikaf ini kalau bapak-bapak yang lah pensiun, i'tikaf ya begitulah. Kalau yang masih dinas jangan bekerja. Ibu-ibu yang punya suami tidak boleh i'tikaf kecuali suami yang mengajak. Bu, ambo ke i'tikaf, ibu ke satu i'tikaf sama jambo. Alhamdulillah. Tapi jangan ibu tinggal nampak lalu surang, sahur surang, ibu epai i'tikaf. Berdosa ibu. Libas tadi. Ya, ibu yang lah jando, dah ada suami lah mati apa? I'tikaf leh. Aisyah begitu. Kata Aisyah, kami istri Nabi baru i'tikaf setelah Nabi wafat. Selama Nabi hidup, istri beliau tidak pernah i'tikaf. Makanya ketika Nabi i'tikaf, datang istri beliau namanya Safiyah binti Huyai. Tengah malam Safiyah datang ketika Nabi i'tikaf. Diantar pulang oleh Nabi tengah malam itu. Karena perempuan tidak i'tikaf. Makanya ibu-ibu jangan i'tikaf. Yang punya suami. Kecuali suami ibu yang mengajak. Orang lain minta izin, Ustaz, tak boleh walaupun dapat izin.
Inyo ibu kami kok dek malih bertangka saja ibu. Maka kami izinkan. Ibu di tagahan tak kata tagah ke itu. Tak ada. Kira ya kalau kena apa mana yang menyuruh dah ba'alo. Ibu ka itikaf, baiklah dah ba'alo je. Anda ba'alo. Tapi ibu apa dak itikaf tu? Ibu pai itikaf. Tak boleh. Pi Abu Sabit libas tadi. Kuncinya pada kata libas tadi. Tak boleh jauh dari dia. Tak boleh walaupun lah tua, iya. Yalah tua-tua kau yang perlu pelayanan ibu. Lah model-model ambo kau nak dilayani mana ambo pandai ambo kuat baru. Ya. Lah model-model beliau kau. Selitlah. Ai kau dak kibut layan kau. Ya kan? Sahurnya ndak dilayani, makanlah aponyo sampai laluknya bersih. Ya. Ya lagi kan pernah bersabit. Kalau ibu maksimal melayani beliau, ya paling enggak sampai tahun ke lepas 5 tahun. Dan suan-suan saya pai cik-cik itu. Kalau 65 kan tinggal 5 tahun itu. 70 nya mah. Itu. Ya kan tak lama 5 tahun itu. Lah, ibu aman lah. Nah, kuncinya libas tadi ya. Tu ibu-ibu kata, kalau ibu-ibu kau nampak demo sibuk etikaf. Anak suaminya etikaf loh, nyo etikaf. Tak boleh. Saya tak izinkan itu. Ya nanti ibu tanggung jawab sendiri lah di akhirat. Ambo lah mau kecian. Ambo lah mau sampean. Ya kan kau tangka-tangka sih ibu pengen etikaf tu kau apa lah kesal di rumah surang. Jengkelnya ke ibu. Ibu etikaf sampai pagi etikaf. Apa kau lah ngambok saja makan sahur sama surang. Besok ibu kau bermasalah di akhirat besok kau bersobok jambu. Tu bertanya ke ambo ustaz, ba'ala nasib ambo ustaz apa tu. Ikutlah gara-gara etikaf dulu. Bila ambo keceng ke ibu jangan etikaf yo cak ibu tangka ya cubalah cak. Ya tu. Ambo cari tu ambo kan ceramah subuh di Baitur Rahmah tu setiap Ramadan ambo orang kan etikaf tu 10 terakhir tu. Ibu-ibu dong ramainya etikaf lho Pak. Ayah suku-suku lah jual suami di situ. Yang masalahnya ibu saya etikaf, suami tinggal di rumah surang. Alasan dia dapat izin tadi, tak boleh. Tak boleh. Bahkan saya kadang-kadang tu sampai ke ibu sampaikan, ibu salat suruh tu kadang tak pahalanya. Haji umrah tu pahala tu mah. Tapi ibu yang punya suami sudah subuh pulang. Suruh-suruh aku. Keraju ibu angin air. Ben kopi tehnya, minumnya, urus. Membuat minum kopi teh apa tu wajib dah hukumnya. Wajib. Suruh sunat. Tak akan panah pahala yang sunat menyamai yang wajib. Justru ibu mengejar yang sunat, yang wajib ibu abaikan, jadi dosa malah yang sunat lebih kotor. Ibu sudah suruh pulang, suruh aku. Yang suruh tu yang tak punya suami. Suruhlah. Yang punya suami tak ada suruh-suruhnya lah. Kewajiban dulu kan. Yang sunat ibu kajar. Itu bakal beribadah tu je ilmu. Tak agak-agak ibadah tu dah. Kadang nyapak tu lah boleh. Cubalah cari bantuknya malah mengaduk-aduk kopi lah mau deko. Hanya ibu kau zikir-zikir segala apa. Apa kau lah jengkel saja. Ya tak. Memang betul aturan agama okey ibu. Nya beribadah kau awak dah mu agak-agak lah ibu. Ilmunya ada. Yang wajib tak bisa mengabaikan yang sunat berdosa ibu iku. Tu kaedahnya. Jadi ibu jangan etikaf besok lah. Yang punya apa kecuali apa yang majak. Bu ambo kan etikaf ibu nak. Ayo Pak, alhamdulillah. Gitu. Ya. Tapi kok apa di rumah ibu itikaf? Tak maulah tu. Ya. Ibu tanyalah kah tiket ya. Apa kok laluk sini seorang ibu ndak do ibu dah kayaknya lah yo bana ta seso nya laluk seorang tu. Iya. Iyalah. Tapi masabut dari kenapa hunna dahulu daripada antum? Kebutuhan kami ke ibuku lebih besar ketimbang ibu ke kami. Tu maka dahulukan hunna libasul lakum di situ. Nah. Kecil ibu-ibu, awak ustaz ku awak merasai tarwi ni. Ya, amun tak merasai ibu-ibu, karena ibu-ibu memang begitu. Ya, banyak yang mendahulukan yang sunat mengabaikan yang wajib. Beribadah tu dak amu cetulah. Ikut ibu nak ngapa pengajian kau. Kalau tak ada izin dapat kau tak boleh pergi pengajian kau. Saudara jamaah saya dilarang suaminya tak pergi pengajian, benar, tak usah pergi. Tak usah pergi pengajian kalau suami melarang.
Jangan ibu tangkai-tangkai pe pengajian, berdosa ibu beko. Ya. Dan tak wajib ibu lah, wajib apa-apa dengan pengajian. Ibu kau nak ada wajib dengan pengajian lo. Beko apa ni maja ibu di rumah, ada ibu maja apa lo. Kalau ibu maja apa mah bisa. Ibu lah mengaji mau deko, kalau tahu koko tu tiba rumah pak ko pengajian mau deko tadi ke siapa jendela kau jai lai caknya tu caknya. Tak kau jadi terima ya saya ibu percaya lah kamu. Tu mah kau apa-apa yang mengaji. Ibu yang tak dapat izin pengajian jangan dipaksakan pe pengajian. Ya tu. Bahkan ada sebagian ibu-ibu kau rajin pe pengajian supaya nak disuruh suami di rumah. Nak kat rumah awak duduk marasai disuruhnya dapat duduk awak ni lah. Cak pe pengajian daripada marasai rumah ya tu. Orang begitu beribadah tu ibu. Yang wajib ibu gapo dahulukan yang sunat. Itu katanya, dan itu kenapa i'tikaf katanya kata benda ibu ya akifun. Akifun tu kata sifat. Bukan yakifu. Bukan kata kerja. Untuk menunjukkan i'tikaf itu mutlak di luar Ramadan dan di Ramadan. Cuman yang paling afdal di Ramadan. Yang paling afdal di 10 malam terakhir. Tapi sekarang ibu-ibu masuk masjid jangan tidak niat i'tikaf, rugi. Setiap masuk masjid i'tikaf. Karena i'tikaf itu definisinya lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis salah. I'tikaf itu berdiam di masjid seukuran tamakninah salat. Ibu sujud berapa lama sujud? Ada setengah menit. Ibu setengah menit duduk di masjid itu i'tikaf kalau berniat saya i'tikaf karena Allah. Yang paling afdal di bulan Ramadan. Ya makanya benarlah Bapak Ibu ni di mana ada pengajian-pengajian duha datang, nanti tarawih pengajian lagi. Ya, makanya saya tuh sering mengajak jamaah atau pengurus masjid, kalau bisa pengajian Ramadanku sudah tarawih. Supaya berlamu-lamu di masjid. Kalau sebelum tarawih ceramah seperempat jamnya. Jam 9:30 lah selesai, ulangang masjid lah. Tapi kalau tarawih dulu sampai 9:30, itu ceramah sampai jam 2 balik. Lama di masjid. Bisa diskusi, bisa tanya jawab pada kini kok. Dah itu. Cuman kecil Pak Pengurus, Ustaz kalau waktu sudah ceramah, sudah tarawih ceramah Ustaz, tinggal Ustaz je pengurus selainnya. Jamaah pulang. Silakan tak ada orang setinggal itu. Kenapa kita tidak tahu betapa besarnya berlama-lama di masjid pahalanya dijanjikan Allah. Allah tidak memperlihatkan pahala duduk di masjid berlama-lama di bulan Ramadan itu. Kalau diperlihatkan kata Nabi, mereka mencinta kalau bisa Ramadan sepanjang tahun. Kalau tahulah mereka betapa besarnya pahala duduk di masjid selama Ramadan itu, mereka rindu kalau bisa Ramadan sepanjang tahun. Kalau umatku tahulah apa saja kebaikan yang ada di Ramadan, mereka pasti merindu Ramadan setahun. Tapi kan tak jarang kita, tak banyak kita yang merindu Ramadan setahun. Sebulan sudah tanggung balik ini. Bahkan baru berbuka malam terakhir tu, sanjung terakhir tu berbuka. Alhamdulillahnya oleh Pak. Alhamdulillah. Selesai juga. Ya tak? Saya tak tahu Pak, kalau dipikir kalau tarawih kok 2 bulan dibuat tarawih kok mungkin ni sampai orang saya tu Pak. Ya tak? Tarawih kok kan sasaknya kan seminggu pertama. Padahal harusnya makin ke ujung Ramadan makin ramai masjid. Itu kenapa i'tikaf di masjid ditaruh di penutup ayat puasa. Harusnya makin ke ujung Ramadan makin ramai masjid. Di awal tak makin ke ujung makin langang masjid, mall makin ramai. Itulah buktinya tak banyak orang yang mengetahui Ramadan itu. Kebaikan-kebaikan.